respon dari masyarakat Indonesia itu sangat amat positif. Ya, alhamdulillah seneng sih. Cuman ya udah itu sih, maksudnya sekarang kalau dijodoh-jodohin, kalau misalnya nggak didoain juga kan nggak mungkin. Jadi abang selalu bilang udah yang penting didoain aja, semoga kedepannya ada yang lebih baik. Maksudnya akan ada yang lebih lagi tapi nanti kedepannya gitu. Pokoknya orang tua kalau anak siap dan memang sudah pantas, ya nggak kenapa harus ini gitu, dan udah dapet jodoh yang memang terbaik gitu ya. Emang dari dulu emang pengen nikah muda gitu, karena nggak malas pacaran lama-lama juga, ngapain atau deket lama-lama gitu. Pasti orang yang deket aku seharusnya sudah tahu ya, memang aku maunya nikah muda dan nggak mau terlalu lama pacaran atau terlalu lama deket. Jadi seharusnya ya udah tahu aja gitu. Sebagai sahabat Aurel, ya bahagia lah ya, bahagia dia punya pasangan yang baru, yang ya kita cuma bisa ikut mendoakan dan mensupport supaya ya semuanya berjalan dengan baik. Aku juga nggak bisa mengkonfirmasi bahwa mereka gimana atau maksudnya serius atau gimana, tapi ya intinya adalah Aurel sedang bahagia lah hatinya sekarang. Kita doain aja mudah-mudahan apapun itu, pokoknya cepet-cepet dia pengen nikah tapi sama laki-laki yang bener-bener dikirim sama Allah deh. Mudah-mudahan gitu, mudah-mudahan bisa membahagiakan dia lahir dan batin, karena Aurel itu orangnya tulus. Itu harus menyiapkan diri semuanya dengan baik. Karena kalau tidak nanti malah nggak karu-karuan. Artinya kalau pernikahan kan penting buat Aurel akan menjalani hidup yang sampai tua. Jadi artinya kita juga melepas, sebagai orang tua sudah lepas, silakan dia menentukan jalan hidupnya. Kita harus selalu mempersiapkan apapun dengan baik buat anak-anak itu. Tapi usaha itu hanya sebatas kita mempersiapkan, karena yang menjalankan kan anak-anak sendiri, dan kita sebagai orang tua tidak bisa memaksakan apa-apa. Tetapi kita tetap memperingatkan. Ntar lagi nih udah mau nikah, nggak tahu sama siapa. Tapi nggak boleh pisah. Kita nggak boleh pisah, kita harus selalu bersama. Ya, memang kita dari dulu karena memang mungkin bareng-bareng, jadi langsung dari awal kenal juga langsung berbaur aja gitu. Jadi seneng banget sampai sekarang masih kumpul. Semoga sampai seterusnya tua nanti nyambung kali ya, nyambung karena kayak kalau diajak ngobrol tuh nyambung terus. Sama sih, soalnya kita tipikalnya tuh sama, maksudnya dia punya kelebihan, aku juga punya kelebihan gitu. Dia punya kekurangan, aku bisa bisa ngasih dia saran juga. Atau kadang dia kan anaknya cuek banget sama kesehatannya dia, pas aku yang selalu harus ayo ini ayo itu gitu. Iya, jadi dia perhatian sama aku, kayak misalnya aku punya kekurangan apa, dia yang berusaha untuk membuat aku itu dia kayak lebih baik, lebih produktif kayak gitu. Sebaliknya pun kayak gitu. Dia soalnya banyak juga ngajarin aku, terus dia bawa aku ke sesuatu yang lebih positif gitu. Dia nyemangatin aku terus buat supaya produktif, supaya kerja terus kayak gitu. Makanya aku seneng gitu. Alhamdulillah perubahannya positif, artinya dia juga lebih dewasa, lebih nggak tahu ya, belakangan ini juga kayak lebih dewasa aja ngeliatnya, lebih manis gitu kan. Tapi kan dia nggak berubah, artinya dia tetap anak rumahan, nggak suka terlalu banyak pergi-pergi. Ini Krisdayanti itu kerjanya masih seperti biasa, jadi ikut rapat di komisi juga ikut hadir, di paripurna juga kemarin saya lihat juga hadir. Sejauh ini belum ada masalah. Ya mungkin di publik itu tadi yang mungkin orang menafsirkannya beda-beda. Kalau menurut saya sih nggak ada masalah sejauh ini. Kebetulan saya tahu kenapa, karena dia komisi saya. Ya saya kenal kan, dia berarti kan ngerti saya gimana. Ya menurut saya masih bagus lah ya kalau dari si aspek itu.
virtual, ada yang fisik kan. Saya kebetulan hadir fisik tadi. Jadi kelihatan Ibu Krisdayanti juga hadir virtual. Saya nggak menyayangkan, saya cuma menasihati sebaiknya urusan keluarga ini diselesaikan baik-baik supaya kedepannya hubungan keluarga ini jadi baik, dan tentu kan hari-hari esok ini kan pasti akan lebih baik. Anak-anaknya kan sudah makin dewasa, insya Allah pasti justru makin dewasa itulah yang makin baik ya, hubungan antara ibu dan anak itu akan makin kita kembalikan pada dirinya dan kepada masyarakat yang menilai. Jangan kita memberikan penilaian itu kan, ini kan sudah masuk pada wilayahnya dia kan, jadi silakan masyarakat menilai. Kan masyarakat juga punya kewenangan juga untuk memberikan penilaian. Kan nggak ada gini loh, kalau orang mau tegur itu kan tegur dari mana, orang lapor juga nggak ada yang lapor, Anda aja yang nanya sama kita ada apa bagaimana gitu, ya kan. Sebetulnya kalau ada laporan tuh baru bisa diproses, kan nggak ada laporan, nggak ada delik laporannya kan nggak ada. Apa yang membuat dia harus diproses gitu kan nggak ada gitu. Kalau ada silakan diajukan, nanti dirapatkan, dan tidak segampang itu juga. Di dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan itu ada tata cara beretika beracara, ada etika beracara juga ada, tata caranya ada. Jadi nanti akan dibahas masing-masing fraksi juga ada, anggota fraksi kan banyak di situ. Jadi semua itu akan didiskusikan secara terbuka dan baik, diselesaikan gitu. Jadi belum ada masalah. Wah, persoalan yang terjadi antara Ibu Krisdayanti bersama dengan dua orang anaknya, Aurel dan Azriel itu adalah persoalan rumah tangga, persoalan yang sangat pribadi, dan menurut saya sebaiknya didiskusikan secara kekeluargaan, diselesaikan secara kekeluargaan. Karena saya tahu baik Ibu Krisdayanti maupun kedua orang anaknya ini adalah orang-orang yang saling menyayangi sebetulnya. Jadi Ibu Krisdayanti itu pun pasti sayang sama anaknya, dan kedua orang anaknya ini, Aurel dan Azriel ini pun saya kira sangat sayang sama orang tuanya, ibunya ini. Justru kan di situ mereka ingin ketemu, ingin silaturahim, ingin katakanlah bermanja-manja dengan ibunya seperti itu kan. Nah, itu yang harus saya berharap ini bisa dituntaskan dengan baik ya. Dan masalahnya kalau diumbar ke publik itu bisa jadi konsumsi publik, nanti bisa jadi pembicaraan, dan tidak semua apa yang ada di pembicaraan publik itu baik gitu. Dan ada juga yang menafsirkannya nggak baik. Sementara menurut saya sejauh ini tidak ada problem sebetulnya menurut antara ibu dan anak-anak. Kan belum sampai masuk kepada ranah Dewan Kehormatan. Kalau Dewan Kehormatan itu dia mengurus jika ada yang tindakan atau perbuatan baik secara pribadi maupun lembaga yang merusak kehormatan dan citra DPR. Nah, kalau menurut saya sejauh ini kan kalau ini diselesaikan secara keluargaan ini ya tidak sampai masuk ke wilayah itu. Kemudian kalau ada hal-hal tindakan yang bentuknya ancaman, kemudian perbuatan tidak menyenangkan, fitnah, seperti itu baru masuk ke ranah kita. Tapi kalau ini kan nggak ke arah situ. Jadi ini masih bisa diselesaikan lah menurut saya dan saya lihat niat untuk menyelesaikan itu ada, cuman caranya mungkin yang belum pas. Buktinya kan ada klarifikasi. Ya, kalau ada klarifikasi kan berarti ada niat untuk menyelesaikan itu. Dan saya tidak masuk detail ya persoalannya apa yang mesti harus diskusikan antara keluarga ini, dan menurut saya itu urusan keluarga yang saya juga tidak boleh masuk di dalamnya. Sertifikatnya kita yang punya, iya. Tidak boleh dong. Kecuali mereka punya sertifikat online juga untuk brand itu. Kan masing-masing kelas itu kan untuk menentukan ini boleh di sini, ini boleh di sini, itu gunanya kelas. Tidak general, tidak generalisasi. Yang mereka punya adalah menggunakan merek itu untuk restoran. Untuk yang lain tidak boleh kecuali mereka punya sertifikatnya. Yang dibatalkan 6 di kelas 43 itu, tapi kita masih ada 2 yang tersisa di kelas 43 yang membuat kami masih bisa menggunakan nama Geprek Bensu di usaha restoran. Tapi kalau di luar 43 di semua kelas yang lain nggak ada pembatalan. Contohnya di kelas 35 ya, kedai makanan dan toko makanan tidak dibatalkan.
ya. Kelas 35 nggak dibatalkan, ya. Kelas 45 untuk waralaba nggak dibatalkan. Berarti masih boleh menggunakan brand yang selama ini ada yang kami miliki dalam waralaba dan juga tadi toko makanan. Ya. Ini lagi nih geprek bensu di kelas 45. Geprek bensu yang kita kenal ini loh. Di kelas 45. Ini untuk waralaba nggak dibatalkan. Berarti tetap kami akan menggunakan brand ini dalam setiap usaha kami dalam hal waralaba karena nggak dibatalkan. Nah, geprek bensu yang ini, ya, yang ini geprek bensu toh di kelas 35, ya, penyelenggaraan dagang untuk tujuan komersil atau periklanan, berarti kan ini online, nggak dibatalkan. Berarti kami tetap boleh menggunakan brand ini ketika kami masuk di perdagangan online atau periklanan, nggak dibatalkan. Nah, geprek bensu yang ini, ya, nih geprek bensu toh di kelas 35. Tuh, tidak dibatalkan. Jadi yang dibatalkan itu hanya di kelas 43. Nah, jadi kalau misalnya kemudian logika hukumnya ketika kita menganggap bahwa bensu itu adalah singkatan dari Beni Sujono, harusnya semuanya kan dibatalkan karena tidak boleh kita menggunakan. Kita lihat dari dokumen-dokumen hukum yang ada, ya, yang kami miliki, ya, bensu itu yang punya penetapan nama singkatan itu bensu hanya Ruben Onsu sesuai dengan putusan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi amar putusannya jelas mengatakan, ya, tuh menetapkan, ya, menetapkan nama bensu merupakan singkatan dari Ruben Onsu, jelas. Nah, bandingkan dengan perubahan nama yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan perubahan namanya adalah Benito menjadi Beni Sujono, bukan bensu. Cuma mereka sendiri memberikan singkatan Beni Sujono adalah bensu. Tapi secara legal, mereka nggak punya legalitas untuk menggunakan singkatan bensu. Karena yang punya legalitas untuk singkatan bensu adalah Ruben Onsu berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, ditambah lagi first to file-nya kami itu adalah brand bensu yang sudah ada sejak tahun 2015 sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang 20 tahun 2016 yang menyatakan boleh dialihkan atau diambil alih dengan syarat-syarat diantaranya perjanjian, itu sudah dialihkan ke kami. Jadi berarti oleh karena itu berlaku sejak tahun 2015 pemilik daripada sertifikat bensu itu, merek bensu itu adalah pasti ada. Ya, salah satu pasti kerugian imaterial, ya, karena pada awal-awalnya ketika itu naik ke permukaan beritanya itu dan informasi itu yang kami juga belum dapat, mereka dapat, ya, kemudian naik ke permukaan, masyarakat langsung menganggap bahwa Ruben adalah orang yang plagiat atau orang yang mencuri nama, mencuri bisnis itu, kan begitu. Ini kan membuat ada kerugian imaterial, ada tekanan psikis. Ruben nggak berani kemana-mana, nggak berani ketemu teman-teman media karena dia merasa terpojokkan, kan begitulah kira-kira intinya. Itu kerugiannya. Belum lagi misalnya kemudian kalau misalnya ada mitra-mitra yang kemudian terganggu dengan pemberitaan itu dan kemudian mitra-mitra itu kemudian ingin mempersoalkan atau bukan atau ingin membahas ulang tentang hal-hal yang sudah dikerjasamakan, kan begitu. Nah, tapi setelah kita menggunakan hak jawab kita mengklarifikasi semuanya bahwa kita bukan omong doang, tapi karena ada fakta-fakta hukum yang seperti ini, makanya kita berani menggunakan nama geprek bensu itu, dan juga karena masih ada tersisa 2 sertifikat di kelas 43, sehingga restoran kami tetap masih bisa menggunakan nama geprek bensu, tentu itu sedikit meredam. Ya, tapi kalau masalah kerugian, pasti awalnya ada dong kerugian itu ketika berita itu naik dan jadi trending, yang semuanya menghujat Ruben Onsu. Ini masalah upaya hukum, dengan sudah selesainya upaya hukum biasa dengan keluarnya putusan di tingkat Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi kami, maka yang tersisa hanya upaya hukum luar biasa, yaitu melalui peninjauan kembali. Siap untuk melengkapi dokumen-dokumen itu, tapi kalau mengenai masalah bagaimana bentuknya, kan kami masih menunggu relasi pemberitahuan putusan. Dan lebih penting lagi, kami kan lagi menunggu salinan putusan. Bagaimana kita mau buat PK kalau misalnya kita tidak tahu apa yang mau kita komentari?
apa yang mau kita minta ditinjau kembali, pasti kan itu kan harus ada putusannya. Makanya begitu putusannya ada, kami akan baca apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim, itu yang didasarkan untuk mengajukan PK. Berapa lama tuh Bang? Tergantung putusannya, kapan kami terima. Tapi kalau mengenai masalah aturan hukumnya kan kita boleh mengajukan itu kan selama-lamanya 180 hari sejak putusan itu diterima. Bang, mengenai kabar Bang bahwa Ruben atau Jordi menempatkan orang di dapur dan pada saat perjanjian itu batal ikut keluar, ini bagaimana Bang? Sekarang kan seperti ini Mas, saya kira kan masing-masing orang kan ketika bekerja sama itu tentu sah-sah saja kalau misalnya mereka juga membawa orang-orang yang ikut bekerja dalam tim itu. Kan nggak mungkin mereka bekerja bertiga. Hak mereka sama. Jadi kan pasti haknya Jordi juga sama dong untuk merekrut orang untuk bekerja di usaha itu, sama juga seperti hak yang dimiliki oleh mitra kerja yang lain. Kalau misalnya kemudian Jordinya nggak ada kesesuaian dan kemudian memilih untuk mundur, kira-kira wajar apa tidak kalau ada orang yang bekerja di situ karena ikut Jordi juga ikut mundur? Itu saya kira normal. Pasti yang seperti yang tadi saya katakan itu, menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak langsung kepada bisnisnya saja itu sudah merupakan suatu pikiran yang berat. Kan kita sama-sama tahu, kemarin Jordi juga bilang kan sampai ada pengurangan karyawan 2.500 ya 2.500 ya kata Jordi ya. Nah, jadi ini aja kan sudah merupakan suatu beban bagaimana supaya perahu ini, kapal ini bisa tetap berjalan dengan baik, orang-orang yang ada di dalamnya juga bisa berjalan dengan baik. Nah, tiba-tiba naik berita yang seperti itu, tentu ini akan membuat pikirannya dia jadi tambah berat gitu loh. Apalagi untuk mengklarifikasi dan meyakinkan mitra-mitra bahwa sebenarnya kita bukan tidak punya dasar legalitas ketika melakukan usaha itu dengan menggunakan merek itu. Artinya dengan mereka itu mau keluar untuk menggunakan hak jawabnya mereka, dan kemudian walaupun sudah ada pemberitaan itu naik di permukaan yang diawali dari kumparan dan preskon pihak sana, itu juga tidak menghalangi Ruben untuk tetap memenuhi undangan bertemu untuk mencari solusi yang terbaik. Meskipun setelah itu tetap Jordi menggunakan hak jawabnya untuk mengklarifikasi. Jadi sebenarnya kalau dari sisi seperti itunya sih semuanya masih berjalan dengan baik ya. Cuma karena udah terlanjur ada pemberitaan dan masyarakat sudah terlanjur beropini. Nah, opini-opini ini yang kita perlu luruskan, makanya kita juga ingin mengklarifikasinya. Pasti ya semua keluarga pasti akan saling mensupport ya. Yang seperti saya tahu Jordi juga mensupport Ruben agar tetap tenang dan tidak terlalu panik. Sarwendas juga seperti itu, anak-anak juga seperti itu, saya juga seperti itu. Jadi memang itulah gunanya berkomunikasi, itulah gunanya untuk saling bertukar pikiran dan berbagi beban pikiran, karena itu membuat orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang terdekat dengan kita bisa memberikan masukan-masukan, kata-kata bijak yang menimbulkan semangat kita. Nah, Jordi mungkin kan masih fokus ke usaha, ya. Mungkin juga belum dibebani dengan masalah-masalah lain, masalah keluarga, masalah yang. Kalau Ruben kan pasti sudah banyak beban pikiran selain masalah usaha, masalah pekerjaannya dia sebagai entertainer gitu ya, dan juga keluarga ya, juga masalah-masalah yang lain. Jadi tentu beban yang difikirkan itu lebih banyak yang difikirkan oleh Ruben. Itu tentu memberikan dampak yang lebih berat daripada orang yang mungkin yang dia pikirkan masih hanya seputar usaha saja. Stresnya itu sampai dia harus berkonsultasi ke psikolog sih saya tidak pernah dapat informasi itu dari Ruben ya. Tapi minggu lalu di hari Sabtu siang memang Ruben datang ke rumah saya ya untuk menyerahkan sertifikat ini ya, dalam kepentingan klarifikasi ya. Dia sampaikan bahwa itu membuat dia memang sampai tidak bisa tidur ya, kepikiran ya, kok bisa seperti ini gitu ya, kok langsung beritanya langsung seperti ini, seolah dia tuh yang mengambil alih tanpa dasar gitu loh. Padahal sejarahnya kan kalau kita lihat kan udah jelas nih gitu ya. Itu yang menjadi beban pikirannya dia. Tapi setelah ngomong-ngomong dengan saya, terus kemudian kita udah mulai memikirkan kira-kira apa sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentu adalah keluar untuk menggunakan hak jawab, jangan diam terus. Karena kalau diam terus bisa dianggap
seolah-olah berita yang apa itu benar kan begitu ya. Nah itulah makanya kita menggunakan hak jawab kita klarifikasi dan sampai akhirnya sekarang mungkin kondisinya Ruben sudah sedikit lebih baik karena sudah ada berita yang berimbang. Masyarakat juga sudah semakin jelas. Oh ternyata ternyata Ruben buka usaha itu ada sertifikatnya, bukan sekedar hanya nama-nama saja gitu loh. Semuanya jelas legalitasnya. Nah makanya kalau misalnya kemudian kalau kita bicara kalah dan menang, ya itu yang saya guyonan saya seperti itu. Kalah belum tentu salah, menang belum tentu benar kan begitu. Karena ya ini tadi. Tapi ya kembali lagi tetap kita tidak mau intervensi dan mengkomentari putusan pengadilan karena itu tidak pantut. Apapun yang menjadi komentar kami itu akan kami tuangkan dalam memori peninjauan kembali kami nantinya kan begitu. Sebenarnya dia tidak mau lagi ini ya, dia Ruben artinya menghindari untuk membaca komen-komen gitu ya, karena kan terlanjur trending semua komen jelek gitu ya, jadi dia nggak mau baca lagi, takut terganggu ya pikirannya. Jadi kadang-kadang dia tanya, bang gimana bang? Saya bilang saya baca beberapa yang ketika saya waktu senggang sudah agak lumayan kok, sudah ada berimbang lah gitu ya, sudah nggak terlalu memojokkan Ruben. Oh iya bang. Nah, kalau Jordi juga saya kira mungkin ya di waktu-waktu luangnya dia juga pasti akan melihat kan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.